Beli Raka, bagaimana pendapat Raka tentang generasi muda Bali yang hamil duluan, baru mereka menikah. Bagaimana pendapat mereka seperti itu? Ya memang ini banyak ya Iya. kasus. Kita lihat sekarang nih kalau orang menikah itu sudah bisa dipastikan ceweknya itu Hamil duluan, sudah hamil duluan ya. baru mereka nikah. Baru mereka Iya. nikah gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat dari segi moralitas saya kurang pas untuk bicara moralitas ya. Karena saya bukan pengajar agama, jadi saya tidak akan bicara dalam dari segi moralitas. Tapi kalau kita melihat, saya kan sering bilang bahwa hukum karma itu sebenarnya bukan hukum aksi reaksi, Iya. tapi hukum karma itu adalah hukum memori. Nah, bagaimana kita proses mendapatkan memori itu? Pertama, dari orang tua kita, karena kita dibuat oleh mereka. Kita mendapatkan memori. Terus kedua, dari perbuatan kita, kita mendapatkan memori itu. Memori itu tertanam di dalam diri kita karena perbuatan kita. Terus ketiga, kita mendapatkan memori itu dari hubungan kita dengan orang lain. Itu sebabnya kalau bagi kita tradisinya dari dulu persalaman itu seperti ini. Tidak ada salaman itu saling berjabat tangan. Karena dengan berjabat tangan kita akan bertukar memori. Nah, coba bayangkan dengan berjabat tangan saja kita akan bertukar memori dengan orang lain. Artinya, sedikit tidaknya dengan berjabat tangan apa yang dia pikirkan akan menjadi pikiran kita juga. Nah, sekarang bagaimana? Coba bayangkan bagaimana ketika hubungan itu begitu intens sampai melibatkan anggota tubuh kita memasuki anggota tubuh orang lain. Betapa intensnya pertukaran memori yang ada di situ. Artinya apa? Ketika kita berhubungan badan dengan orang lain, kesedihan, kesenangan, kesusahan, penderitaan yang dia alami akan menjadi penderitaan, kesedihan, kesenangan kita juga. Kita akan merasakan hal yang sama dengan hal yang dia rasakan. Begitu juga kita kepada dia, dia akan merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, penderitaan, kesedihan, kesakitan. Pertanyaannya, mau nggak kita menanggung resiko mengambil memori orang lain, terus kemudian dia akan menjadi diri kita sendiri, dan itu akan menjadi, kita akan menanggung derita itu yang sama. Saya dulu orang yang sangat liberal ya. Iya. Liberal itu artinya saya, kalau dulu saya mikir kalau saya melakukan itu misalnya, saya belum pernah, tapi kalau saya melakukan itu dengan orang yang saya suka, terus kemudian tidak ada yang saya sakiti, orang itu bebas, saya suka sama suka, saya saling apa namanya melakukan itu dengan senang hati. Iya. Saya pikir itu tidak ada masalah gitu loh. Karena siapa yang saya sakiti, siapa yang saya semua bersenang-senang. Tapi kalau saya ingat hukum memori itu, saya jadi ngeri. Ngeri sekali. Saya ngeri kalau saya harus menanggung beban memori orang lain. Apalagi kalau orang lain yang saya ajak itu adalah orang yang juga pernah menanggung beban dari orang lain. Misalnya dia juga dulu pernah melakukannya dengan orang lain, dengan dia saya tidak tahu siapa. Seperti itu. Jadi saya rasa ini bukan masalah moralitas, bukan masalah apa namanya ajaran agama apa. Jika kita terlalu sering berhubungan berganti-ganti pasangan dengan orang lain, betapa beratnya kita menerima memori dari banyak orang. Jadi kita menerima, setiap kita melakukan hubungan dengan orang lain, kita menerima memori, hubungan lagi kita menerima memori lagi dengan orang lain. Jadi bisa dipastikan, jika orang yang sering berhubungan gonta-ganti pasangan dengan orang lain, jadi tubuhnya itu akan crowded. Jadi kayak komputer yang memorinya itu terlalu penuh, dia ngeblank, dia ngehang. Jadi bisa dipastikan, orang-orang yang terlalu sering berhubungan dengan orang yang berbeda-beda, dia pasti
sudah pasti akan kesulitan merasakan kebahagiaan. Dia akan memiliki sifat obsesif kompulsif yang sangat tinggi. Sehingga bisa dipastikan dia akan sulit bahagia hanya dengan memandang sekundum bunga. Karena bagi dia kebahagiaan, kesenangan bukan, dia bisa merasakan kesenangan tapi tidak bisa merasakan kebahagiaan. Betapa menderitanya kita kalau seperti itu. Ada sebuah penelitian tentang indeks kebahagiaan penduduk di suatu negara. Kenapa negara-negara yang bebas penduduknya melakukan bergonta-ganti pasangan, seks bebas lah orang, itu indeks kebahagiaan masyarakatnya sangat rendah. Tetapi negara-negara yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran budayanya, seperti Nepal, Bhutan, itu memiliki indeks kebahagiaan yang sangat tinggi masyarakatnya. Karena itu tadi, mereka tidak melakukan seks bebas dan tidak bergonta-ganti pasangan.